Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Putu Ayu Asri Damayanti, Magister Kesehatan selaku fasilitator kami, dan Dr. Ida Bagus Putu Alit, Spesialis Forensik dan Medical Legal Konsultan Diploma in Forensic Medicine, selaku evaluator kami. Berikut adalah student project kami yang berjudul penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik. Baik, di sini adalah anggota dari SGDA 3. Selanjutnya untuk presentasi waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya izin memulai. Sebelumnya perkenalkan dokter. Saya Tresna Ananda dengan digit NIM terakhir 165. Sebagai Ketua SGDA 3, di sini izin menjelaskan tentang latar belakang. Jadi asfiksia mekanik adalah kondisi berbahaya ketika pertukaran udara terganggu akibat tekanan eksternal pada leher, seperti strangulasi, jeratan, atau gantung, yang dapat menyebabkan hipoksia, akumulasi karbon dioksida, dan cepat menimbulkan kehilangan kesadaran, serta kerusakan otak. Karena tanda eksternal sering tidak khas, pemahaman mengenai mekanisme kompresi leher, manifestasi klinis, dan dokumentasi forensik sangat penting untuk penata laksanaan medis korban dan ketepatan investigasi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Afiksia mekanik akibat penekanan leher memerlukan pemahaman jelas mengenai definisi dan konsep dasarnya. Diperlukan penjelasan mengenai bagaimana anatomi dan fisiologi, mekanisme tekanan yang menyebabkan kegagalan nafas, serta patofisiologi, tanda klinis, dan temuan forensik yang perlu diidentifikasi. Selain itu, perlu dianalisis perbedaan karakteristik kasus dan implikasi medis hukum yang terkait. Kemudian untuk tujuan penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, mekanisme, dan manifestasi afiksia mekanik akibat penekanan leher. Tulisan ini juga menguraikan peran anatomi fisiologi yang relevan serta perubahan patofisiologi yang terjadi. Selain itu bertujuan mengidentifikasi temuan klinis dan forensik serta membedakan pada kasus berdasarkan penyebabnya. Kemudian untuk manfaat penulisan, yaitu penulisan ini memberikan pemahaman ilmiah mengenai afiksia mekanik akibat penekanan leher. Tulisan ini bermanfaat sebagai sumber belajar bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan, terutama terkait mekanisme, tanda klinis, dan temuan forensik. Selain itu, penulisan ini mendukung analisis dan investigasi medis hukum pada kasus yang melibatkan kompresi leher. Baik, perkenalkan nama saya Ivania Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Izin untuk membacakan pengertian asfiksia mekanik. Istilah asfiksia secara etimiologis berasal dari kata a yang berarti tidak dan sphinx yang berarti nadi, yang awalnya merujuk pada ketiadaan denyut. Saat ini, asfiksia digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika sel tubuh tidak dapat menerima atau menggunakan oksigen, baik secara parsial, hipoksia, maupun total anoksia. Otak menjadi organ yang paling sensitif terhadap penurunan oksigen, sehingga gangguan kecil sekalipun dapat berdampak fatal. Dalam kedokteran forensik, asfiksia berkaitan dengan obstruksi pada saluran nafas atau gangguan pertukaran udara di alveolus yang menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia. Asfiksia mekanik dapat terjadi melalui penekanan leher, penyumbatan jalan napas, maupun kompresi dada atau wajah. Gangguan ini menyebabkan kekurangan oksigen pada organ tubuh, hipoksia hipoksik, hingga kematian. Bahkan setelah nafas berhenti, nadi tetap berdenyut selama beberapa menit, ataupun suatu kondisi yang disebut anoksia atau hipoksia. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Leonard Tantoino Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Saya izin bahas terkait dengan anatomi dan fisiologi leher. Jadi anatomi leher berperan sebagai penghubung utama antara kepala dan batang tubuh yang dibagi ke dalam kompartemen yang dipisahkan oleh fascia cervicalis profunda. Dalam konteks asfiksia mekanik, struktur penting yang terlibat meliputi kompartemen visceral anterior yang berisi laring, trakea dan tulang hyoid serta selubung karotis yang melindungi arteri karotis, vena jugular interna, dan saraf vagus. Vena jugular interna yang lebih superficial mudah mengalami oklusi, sedangkan arteri karotis yang lebih profunda dan bertekanan tinggi memerlukan gaya lebih besar untuk terkompresi total. Sedangkan fisiologi leher yang berperan dalam menjaga sirkulasi cerebral dan integritas jalan nafas. Tekanan pada leher dapat menimbulkan obstruksi jalan nafas dan hipoksia. Secara sirkulasi, otak sangat bergantung pada aliran oksigen melalui arteri karotis, dan hambatan aliran 4-6 menit saja dapat menimbulkan kerusakan neurologis permanen. Selain itu, sinus karotis yang berdekatan dengan saraf vagus dapat menimbulkan refleks vagal berlebihan bila mendapat tekanan mendadak.
dan menyebabkan bradikardia berat hingga henti jantung refleks. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Priscilla Mangule dengan 3 digit terakhir 053. Selanjutnya itu mekanisme penekanan leher yang menyebabkan afeksia, di mana penekanan leher melalui mekanisme seperti jeratan, cekan manual, atau kompresi leher tetap menjadi penyebab utama kematian akibat afeksia, walaupun penanda eksternal kadang ringan atau bahkan tidak terlihat. Dan di mana terjadi karena pertama, obstruksi saluran pernapasan atau terjadi afeksia akut, di mana terjadi tekanan langsung yang menutup trakea sehingga menghentikan pertukaran O2 dan juga CO2. Kemudian terjadinya kompresi pembuluh darah di leher atau iskemia otak, di mana terjadi penutupan arteri karotis sehingga menghentikan suplai darah beroksigen untuk ke otak dan menyebabkan iskemia otak dan kehilangan kesadaran cepat. Kemudian terjadinya penutupan vena jugularis karena terjadinya menghambat darah keluar dari otak dan menyebabkan pembendungan atau kongesti vena dan pembengkakan wajah. Kemudian terjadinya stimulasi refleks vagal, di mana kematian mendadak karena tekanan pada sinus karotis sehingga memicu refleks vagal itu terjadi. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kesal Besar Pratana dengan 3 digit mineral 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari asfiksia mekanik. Jadi penekanan pada leher atau neck compression sendiri itu dapat menyebabkan asfiksia mekanik melalui hambatan aliran udara dan gangguan perfusi darah ke otak. Tekanan pada trakea akan menghalangi masuknya udara sehingga oksigen tidak dapat tersuplai dengan baik. Sementara untuk kompresi pada vena jugular dan juga arteri karotid itu menimbulkan kongesti vena serta penurunan aliran darah kaya oksigen menuju otak. Dan kombinasi dari kedua mekanisme ini akan membuat otak cepat mengalami hipoksia sehingga kehilangan kesadaran dapat terjadi dalam hitungan detik ataupun hingga hitungan menit. Selain itu, tekanan pada sinus karotid dapat memicu refleks parasimpatif yang menyebabkan bradikardi dan juga hipotensi sehingga aliran darah ke otak juga semakin cepat untuk menurun. Dan dalam beberapa kasus, tanda forensik seperti peteki, perdarahan otot leher, dan fraktur tulang hyoid dapat membantu mengidentifikasi mekanisme dari asfiksia. Meskipun tidak selalu muncul pada semua korban, jika tekanan pada leher berlangsung cukup lama, hipoksia akan menyebabkan cedera hipoksik iskemik, terutama pada area otak yang sensitif seperti pada hipokampus dan juga korteks. Karena gambaran luar sering samar, maka evaluasi forensik modern penting melakukan pemeriksaan otopsi mendalam dan analisis toksikologi untuk memahami mekanisme kematian akibat asfiksia mekanik secara lebih akurat. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Elizabeth Leonardi dengan 3 digit tim akhir 137 untuk menjelaskan terkait dengan tanda klinis, di mana yang pertama, tanda luar pada kasus asfiksia akibat penekanan leher bergantung pada mekanisme kekerasan yang terjadi, di mana pada kasus gantung atau hanging, mayoritas korban memperlihatkan jejas jerat dengan pola yang khas, yaitu tidak melingkar penuh, berarah miring, dan terletak di atas kartilago tiroid. Sebaliknya, pada jeratan paksa atau ligatur strangulation, sebagian besar korban menunjukkan pola jejas yang mendatar, lengkap mengelilingi leher, dan berada pada atau di bawah kartilago tiroid, meskipun sebagian kasus menampilkan pola yang tidak sesuai dengan karakter tersebut. Pada cekikan manual atau throttling, sebagian besar korban mempunyai lecet atau memar yang sesuai dengan tekanan jari atau kuku di leher. Meskipun demikian, ada juga kasus yang tidak menunjukkan cedera luar karena adanya penghalang tekstil atau pakaian di leher saat serangan. Kemudian, selain cedera pada leher, keberadaan luka pada tubuh lain juga merupakan bagian penting dari temuan eksternal, di mana hampir seluruh kasus gantung, yaitu sebanyak 95%, tidak memperlihatkan cedera tubuh lain, sedangkan seluruh korban jeratan dan throttling memperlihatkan adanya cedera eksternal tambahan. Cedera ini dapat berupa memar, lecet, goresan, luka bakar derajat 1 dan 2, serta luka superficial yang tersebar terutama pada wajah, ekstremitas, payudara, dan area genitalia. Cedera tubuh ini mencerminkan sifat kekerasan fisik yang menyertai mekanisme homicidal pada jeratan dan throttling. Selain itu, petechial hemorrhage atau pendarahan titik pada konjungtiva dan sklera juga ditemukan sebagai salah satu tanda kardinal dari asfiksia, di mana seluruh kasus jeratan dan juga throttling menunjukkan pendarahan titik pada mata, sedangkan hanya sekitar sepertiga kasus gantung yang menunjukkan adanya petechiae okular. Baik, selanjutnya terkait tanda dalam, temuan internal pada penekanan leher mencakup cedera pada otot, tulang rawan, dan struktur dalam leher yang terlibat dalam mekanisme asfiksia. Pada kasus gantung, sebagian besar korban tidak menunjukkan kerusakan internal yang berarti, dan sekitar 72% tidak memiliki temuan selain memar subkutan ringan tepat di bawah jejas jerat. Temuan minimal ini menggambarkan bahwa tekanan yang terjadi pada gantung tidak selalu menghasilkan trauma struktural yang nyata. Berbeda dengan itu, pada jeratan dan terutama pada throttling, hampir seluruh korban memperlihatkan cedera internal yang jelas. Cedera tersebut dapat berupa memar otot leher, fraktur tulang hyoid, fraktur kartilago krikoid, ekimosis pada laring, serta memar pada kelenjar tiroid.
Kehadiran cedera internal ini menunjukkan adanya gaya tekan yang kuat dan langsung pada struktur leher sehingga jaringan-jaringan tersebut mengalami perubahan morfologis yang signifikan. Fraktur kartilagotiroid merupakan salah satu penemuan yang memberikan makna forensik penting, di mana pada kasus gantung, fraktur kartilagotiroid muncul pada sebagian kecil korban dan sekitar 17% menunjukkan fraktur yang terutama terletak pada superior horn. Sementara itu, pada kasus jeratan, fraktur terlihat pada lebih dari 1/6 kasus. Temuan paling menonjol terdapat pada throttling karena fraktur kartilagotiroid tercatat pada lebih dari 10 korban dan mencapai 63%. Angka tersebut mencerminkan sifat tekanan manual yang kuat dan langsung akibat jari atau telapak tangan yang memberikan kompresi intens pada leher. Meskipun begitu, terdapat juga kasus jeratan yang tidak menampilkan cedera internal karena mekanisme kematian berlangsung sangat cepat akibat inhibisi vagal. Secara keseluruhan, gambaran internal menunjukkan bahwa kekerasan dengan mekanisme homisidal menghasilkan cedera internal yang jauh lebih konsisten dibandingkan mekanisme suicidal seperti gantung. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Aprilia Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai pemeriksaan penunjang dalam konteks forensik. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pemeriksaan radiologi, ada foto ronsen atau foto polos, di mana di sini untuk mendeteksi apakah ada fraktur ataupun tidak. Kemudian ada postmortem CT atau PMCT untuk memvisualisasikan gas jaringan lunak, emfisema, subkutis, fraktur laringhioid sebelum dilakukannya autopsi. Kemudian MRI untuk melihat adanya jaringan lunak, untuk melihat apakah ada pendarahan, edema, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di sini ada juga CT angiografi untuk menilai cedera pembuluh darah, baik misalnya ada penyumbatan ataupun tidak. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan histopatologi, di mana ini membedakan cedera vital yang dialami oleh seseorang ataupun artefak pasca kematian. Sampel yang digunakan misalnya seperti otot leher, dan secara histologis juga dapat membedakan fraktur tulang ataupun variasi anatomi yang ada dalam pada tubuh seseorang. Kemudian pada kematian tertunda dapat melihat dari histologi paru untuk melihat apakah ada tanda hipoksemia, iskemia, ataupun edema paru dan komplikasi pneumonia. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan toksikologi, di mana ini wajib untuk menilai apakah ada kesadaran dan kemampuan korban untuk melawan. Di sini berupa deteksi alkohol, obat penenang, dan juga narkotika. Dan ini juga menyingkirkan adanya misalnya diagnosis overdosis obat sebagai penyebab dari kematian, dan juga memberikan konteks pada temuan asfiksia mekanik pada SP kali ini. Baik, perkenalkan, nama saya Lintang Regita Cahyani dengan 3 digit NIM terakhir 51. Saya izin mempresentasikan perbedaan bunuh diri, kecelakaan, serta pembunuhan. Untuk mekanisme umumnya, bunuh diri mengalami paling sering hanging. Untuk kecelakaan paling sering itu entrapment, postural asphyxia, dan insiden autoerotik yang tidak sengaja. Kemudian untuk pembunuhan itu manual strangulation. Kemudian untuk cedera pada lehernya, bunuh diri minimal fraktur hyoid atau laring itu jarang juga. Kemudian untuk kecelakaan itu biasanya minimal atau tidak ada spesifik. Untuk pembunuhan cedera berat itu ada fraktur hyoid atau laring dan ada perdarahan otot leher akibat tekanan kuat. Kemudian untuk pola ligatur marknya untuk bunuh diri itu umumnya oblik, tinggi di leher dan arah ke superior sesuai dengan tarikan. Sedangkan kecelakaan itu bervariasi atau sering tidak khas. Sedangkan pada pembunuhan biasanya horizontal atau transverse konsisten dengan tarikan kuat oleh pelaku. Untuk tanda lain itu ada petik K, di mana untuk bunuh diri itu jarang, untuk kecelakaan tidak spesifik, dan untuk pembunuhan itu lebih sering. Kemudian untuk tanda perlawanan itu pada bunuh diri tidak ada tanda perlawanan. Untuk kecelakaan itu biasanya tidak ada kecuali korban berusaha melepaskan posisi terjebak, dan untuk pembunuhan sendiri umumnya ditemukan. Kemudian untuk TKP, di mana bunuh diri itu biasanya ada alat bantu di area sekitar TKP, dan untuk kecelakaan sendiri itu bukti lingkungan penting, di mana posisi tubuh ditemukan, kerusakan perabotan, dan laporan saksi. Untuk pembunuhan sendiri lebih sering tertutup atau terpilih, kadang ada tanda pergumulan. Kemudian untuk pertimbangan khususnya pada bunuh diri, manner sudah dikenali jika konsisten dengan hanging klasik.
Sedangkan untuk kecelakaan sendiri pada anak, tanda eksternal sering minimal dan perlu kehati-hatian dalam pemeriksaan. Sedangkan untuk kasus pembunuhan sendiri, konteks kuat mendukung pembunuhan, terutama bila terdapat tekanan yang signifikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Cantika Putri Mariawetnyana dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penanganan dan juga pertolongan pertama pada tekanan leher. Penanganan awal pada tekanan leher itu dimulai dengan menghentikan kompresi, lalu menilai jalan nafas, pernafasan, dan juga sirkulasi. Oksigen diberikan bila ada gangguan nafas, dan sedangkan intubasi dipertimbangkan pada pasien dengan penurunan kesadaran. Stabilitas servikal tetap dijaga tanpa menunda pelepasan dari tekanan. Pasien perlu diobservasi minimal 6 jam karena edema dapat muncul terlambat. Pemeriksaan lanjutan seperti CT angiografi dapat diperlukan bila terdapat disfonia, disfagia, kehilangan kesadaran, atau gejala neurologis. Dokumentasi klinis dilakukan secara rinci, dan kasus kekerasan ini dirujuk untuk penilaian forensik serta dukungan psikososial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Penekanan pada leher yang menyebabkan asfiksia mekanik merupakan bentuk kekerasan pada struktur filter regioservikal dan sering menimbulkan temuan forensik seperti pendarahan otot leher, fraktur hyoid atau kartigola laring, ekimosis laring, serta peteki, meskipun cedera lobisa bisa minimal. Karena temuan makroskopik ini dapat samar, otopsi lengkap dengan diseksi leher mendalam, pemeriksaan histopatologis dan toksikologi sangat penting untuk memikirkan penyebab lain. Secara mediko-legal, identifikasi tepat tanda-tanda strangulasi krusial untuk menentukan cara kematian, misalnya homicide, suicide, accidental, atau autoerotic, dan menilai unsur niat maupun kelalaian, dan juga dokumentasi medis yang teliti, termasuk fotografi dan pencitraan, diperlukan karena lesi pada strangulasi, fatal maupun non-fatal, sering tidak jelas. Ketidakcermatan dan dalam pemeriksaan dapat menyebabkan salah klasifikasi dan menghambat pembuktian hukum, dan berbagai temuan seperti pendarahan pasca mati, cedera akibat resusitasi, atau variasi anatomi juga dapat menyesatkan interpretasi sehingga diperlukan investigasi yang komprehensif, visum et pretum yang objektif, otopsi berstandar tinggi, dan serta kolaborasi erat antara dokter forensik, penyidik, dan jaksa untuk memastikan mekanisme kematian secara ilmiah dan secara sah secara hukum. Baik, saya izin untuk melanjutkan pada bagian kesimpulan. Penekanan pada leher sebagai penyebab asfiksia mekanik merupakan mekanisme fatal yang menimbulkan obstruksi jalan napas, gangguan aliran vaskular servikal, serta aktivasi refleks neurokardiak yang dapat menyebabkan hipoksia cerebral secara cepat. Kompresi terhadap trakea dan pembuluh darah utama meningkatkan tekanan intrakranial, menurunkan perfusi otak, dan mengganggu respirasi hingga menyebabkan kehilangan kesadaran dan kegagalan organ. Tanda luar seperti memar, petikei, atau fraktur laring hyoid tidak selalu tampak, sehingga ketiadaan cedera eksternal tidak dapat menyingkirkan kemungkinan asfiksia mekanik. Selanjutnya, dalam penilaian forensik, penentuan sebab dan cara kematian pada kompresi leher memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap pola jejas, cedera jaringan lunak, serta struktur kartilago melalui pemeriksaan internal dan penilaian vitalitas cedera. Interpretasi juga harus memperhitungkan perubahan pasca kematian dan cedera akibat resusitasi yang dapat menyerupai tanda kekerasan. Oleh karena itu, integrasi antara temuan anatomi forensik, pemeriksaan klinis, dan konteks peristiwa sangat penting agar mekanisme kematian dapat dijelaskan secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan secara mediko-legal. Baik, selanjutnya saran penanganan kasus penekanan leher yang menyebabkan asfiksia mekanik memerlukan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda klinis dan forensik serta melakukan dokumentasi medis yang tepat. Diperlukan pula alur koordinasi yang terintegrasi antara layanan gawat darurat, dokter forensik, dan aparat penegak hukum agar evaluasi klinis dan mediko-legal dapat berjalan konsisten dan akurat. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai bahaya kompresi leher dalam konteks kekerasan interpersonal penting untuk mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini kasus yang berpotensi fatal. Dengan langkah-langkah tersebut, penanganan kasus kompresi leher diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan berorientasi jangka panjang dalam aspek medis maupun mediko-legal.